Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadi Syayani, NIM 2301002021. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep umum strategi algoritma dynamic programming, backtracking, dan juga branch search. Dan juga di sini saya akan membahas beberapa soal terkait algoritma ini. Video ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yakni perancangan analisis algoritma. Baik, langsung saja. Yang pertama, strategi dynamic programming. Dynamic programming ini adalah metode untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi sub-masalah yang lebih sederhana. Strategi ini memanfaatkan fakta bahwa solusi optimal untuk masalah keseluruhan bergantung pada solusi optimal untuk sub-masalahnya. Jadi metode yang digunakan di dalam strategi dynamic programming ini, dia itu semacam memecah suatu masalah yang kompleks menjadi sub-sub masalah. Sehingga solusi untuk masalah kompleks tadi itu bisa didapat dari solusi dari sub-sub masalahnya. Kapan dan mengapa kita harus menggunakan dynamic programming? Dynamic programming ini seperti metode pecah dan juga taklukan. Dia memecahkan masalah dengan menggabungkan solusi untuk sub-sub masalah. Kemudian membagi dan juga menaklukkan algoritma ke dalam beberapa partisi masalah menjadi sub-masalah yang independen dan memecahkan sub-masalah secara rekursif. Kemudian menggabungkan solusi untuk memecahkan masalah yang asli. Dynamic programming ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan optimasi jalur terpendek, knapsack, dan juga deretan Fibonacci. Dynamic programming ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tahapan. Masalah dibagi menjadi langkah-langkah, di mana setiap langkah hanya membuat satu keputusan saja. Kemudian status, setiap tahap memiliki beberapa kemungkinan kondisi yang nantinya akan mempengaruhi keputusan. Kemudian submasalah yang tumpang tindih, submasalah yang sama sering muncul berulang-ulang kali. Kemudian substruktur optimal, solusi terbaik masalah besar berisi solusi terbaik untuk submasalah. Langkah-langkah merancang algoritma dynamic programming yang pertama itu bisa kita mulai dengan cara mengidentifikasi struktur optimal, yakni mencari tahu bagaimana solusi terbaik masalah besar bergantung pada solusi dari submasalahnya. Kemudian mendefinisikan solusi secara rekursif, menghitung dari bawah ke atas, dan membangun solusi yang optimal. Baik, berikut ini ada salah satu contoh soal untuk algoritma dynamic programming, untuk strategi dynamic programming, yakni penjadwalan jalur perakitan. Di sini, pabrik mobil punya 2 jalur perakitan, masing-masing punya 6 stasiun. Bisa kita lihat di sini ada 6 buah stasiun untuk di jalur 1 dan 6 buah stasiun untuk di jalur 2. Kita andaikan bahwa waktu pemrosesan untuk jalur 1 itu 793.484 dan waktu pemrosesan untuk jalur 2 itu 856.457. Dan untuk waktu masuk dari jalur masuk pertama itu 2 menit dan waktu keluarnya 3 menit. Sedangkan untuk di jalur 2 itu waktu masuknya 4 menit dan waktu keluarnya 2 menit. Sedangkan untuk waktu transfer atau berpindah dari jalur ke jalur itu dari jalur 1 itu ada 23134 dan jalur 2 21221. Baik, langsung saja. Di sini adalah rumus yang akan kita gunakan nantinya. Bisa dilihat dulu. Baik, pertama-tama kita akan menghitung langkah-langkahnya. Untuk di jalur 1, yang pertama seperti rumus yang dijelaskan di sini, kita akan menambahkan waktu masuknya dengan waktu masuk dari jalur 1 dengan waktu pemrosesan dari jalur 1 stasiun 1, yakni 2 ditambah 7, 9 menit. Berarti kita andaikan dia bahwa dari waktu masuk sini ke ini itu punya waktu 9 menit. Jadi dia transit ke sini 9 menit. Kemudian kita sedangkan untuk di jalur 2 itu punya waktu tempuh 12 menit. Kemudian kita lanjutkan untuk di stasiun 2. Di stasiun 2 9 menit ini ditambah dengan waktu stasiun 2 yakni 9. Maka 9 ditambah 9 sama dengan 18. Kemudian jika kita berarti kalau kita dari stasiun 1 ini ke stasiun ini
1, 2 itu punya waktu tempuh 18 menit. Sedangkan jika kita transit atau berpindah jalur dari S11, maka ini punya waktu tempuh 23 menit karena dia menghitung dari waktu dari jalur 2 yakni 12 menit ditambah 2 waktu transfer dan juga waktu stasiun kedua yakni 23 menit. Dan ini memakan waktu yang cukup lama dibandingkan langsung bertransit ke stasiun kedua. Kemudian kita bisa lihat di sini secara keseluruhan perhitungannya, bisa kita lihat bahwa di jalur 1 itu punya waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan dengan waktu tempuh di jalur kedua. Kita bisa lihat hasil keseluruhannya di tabel ini. Kita bisa lihat kalau misalkan di jalur 1 itu dia dari di stasiun 1 adalah 9, kemudian berpindah ke stasiun 2 itu menjadi 18, kemudian berpindah ke stasiun 3 menjadi 20, dan sampai di stasiun terakhir yakni stasiun 6 itu 35 menit. 35 menit kemudian ditambah dengan waktu keluar dari jalur 1 itu 3 menit menjadi total 38 menit. Berarti jalur 1 itu terbukti lebih cepat dibanding jalur 2. Berarti kita dapatkan hasil kesimpulannya yakni waktu tempuh dari jalur 1 itu lebih cepat dibandingkan dengan waktu tempuh di jalur 2. Kemudian strategi backtracking. Backtracking ini adalah teknik algoritma untuk menyelesaikan masalah secara rekursif dengan mencoba membangun solusi secara bertahap. Jika suatu langkah dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak membawa ke solusi yang valid, maka kita akan mundur atau backtrack dan mencoba opsi lainnya. Backtracking ini juga dikenal sebagai sebuah metode pemecahan masalah yang mangkus, terstruktur, dan sistematis, baik untuk persoalan optimasi maupun non-optimasi. Prinsip pencarian solusi dengan algoritma runut balik atau backtracking. Yang pertama itu ada solusi dicari dengan membangkitkan simpul-simpul satu sehingga menghasilkan lintasan dari akar ke daun. Aturan pembangkitan simpul yang dipakai adalah mengikuti aturan depth first order. Kemudian simpul-simpul yang sudah dibangkitkan dinamakan sebagai simpul hidup atau life node. Simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan expand node. Tiap kali simpul diperluas, lintasan yang dibangun olehnya akan bertambah panjang. Jika lintasan sedang dibentuk dan tidak mengarah ke solusi, maka simpul tersebut akan dimatikan, yakni disebut dengan dead node. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul tersebut dimatikan sehingga menjadi simpul mati, yakni dead node. Fungsi yang digunakan untuk mematikan simpul E adalah dengan menerapkan fungsi pembatas atau bounding function. Ketika sebuah simpul mati, maka secara implis kita telah memangkas pruning simpul-simpul anaknya juga. Jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian backtrack ke simpul pada arah di atasnya. Lalu teruskan dengan membangkitkan simpul anak-anak yang lainnya, dan selanjutnya simpul ini menjadi simpul E yang baru. Dan pencarian akan dihentikan apabila kita telah mencapai goal node. Baik, kita lanjutkan pada contoh soal The N Queens. Di sini ada balok berukuran 4x4. Diberikan sebuah papan catur yang berukuran N kali N dan N buah ratu. Bagaimana cara menempatkan N buah ratu pada petak-petak papan catur sedemikian sehingga tidak ada 2 ratu atau lebih yang terletak pada satu baris yang sama, pada kolom yang sama, atau pada diagonal yang sama. Jadi kita akan menempatkan ratu-ratu atau Q1, Q2, Q3, dan Q4 pada kolom 4x4 ini dan memastikan bahwa ratu-ratu tersebut tidak berada di kolom yang sama, di baris yang sama, dan juga di diagonal yang sama. Berikut ini adalah tabel-tabel contoh penyelesaiannya, tahapannya. Pertama, kita letakkan Q1-nya pada kolom ke-1 karena ini kosong semuanya, kita bisa letakkan Q1 pada kolom ke-1. Lalu ketika sudah selesai, kita lanjutkan ke baris kedua. Baris kedua untuk Q2 itu tidak bisa kita letakkan pada kolom ke-1 karena dia berada di kolom yang sama, dan kita tidak bisa letakkan dia di kolom kedua. Kenapa? Karena dia berada di diagonal yang sama dengan Q1. Otomatis kita letakkan dia pada kolom ketiga. Selesai, lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga kita tidak bisa letakkan Q3 di kolom 1, kolom kedua, kolom 3, maupun kolom keempat.
Otomatis kita backtrack, kita mundur ke baris kedua. Kita pindahkan baris kedua ke Q4. Karena Q2 tidak bisa di baris ke-1, 2, dan juga 3, maka kita pindahkan dia ke kolom keempat. Lanjut, kita pindahkan lagi Q3 pada kolom kedua. Pada kolom kedua itu Q3 tidak berada di baris yang sama maupun berada di diagonal yang sama dengan Q1 dan Q2. Selesai, kita lanjutkan lagi pada baris keempat. Pada baris keempat kita tidak bisa letakkan Q4 pada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Otomatis apa yang kita lakukan? Maka kita backtrack, kita mundur ke baris pertama. Kita pindahkan Q1-nya pada kolom kedua. Lalu kemudian kita pindahkan Q2-nya pada kolom keempat. Karena Q2 itu tidak bisa berada di kolom 1, kolom 2, ataupun kolom 3, maka kita pindahkan Q2-nya pada Q4. Kemudian untuk Q3 itu kita bisa letakkan dia pada kolom 1. Dan Q4-nya kita letakkan dia pada kolom ketiga. Untuk solusi yang pertama itu bisa kita dapatkan Q1 pada kolom kedua, Q2 pada kolom keempat, Q3 pada kolom pertama, dan Q4 pada kolom ketiga. Nah, untuk mempermudah dan mempersingkat pencarian, kita bisa lakukan menggunakan pemrograman C++. Kita bisa masukkan algoritma backtracking untuk permasalahan n queen problem di sini. Untuk untuk kotak 4x4. Kita run saja, kita lihat. Di sini bisa kita dapatkan hasilnya, yakni solusinya sama seperti sebelumnya, 2413. 2413. Berarti yang sebelumnya itu untuk Q1 berada di kolom kedua, kemudian untuk Q3 berada di kolom keempat, Q3 berada di kolom 1, dan Q4 berada di kolom ketiga. Di sini didapatkan dua buah solusi untuk n sama dengan 4. Nah, baik. Jadi berdasarkan kode pemrograman tadi bisa kita lihat sama di sini ada dua solusi yang sudah saya gambarkan untuk solusi pertama dan solusi kedua, dan ini adalah pohon runut untuk pencarian dari N4. Kemudian kita lanjut ke strategi branch search. Branch search ini sering diimplementasikan sebagai branch and bound, adalah teknik untuk mencari solusi optimal dengan mengeksplorasi semua kemungkinan solusi, tetapi memotong pruning bagian pencarian yang jelas-jelas tidak akan menghasilkan solusi terbaik. Ini menggabungkan ide percabangan, yakni branching untuk mencoba opsi dan batasan, serta bounding untuk membuang opsi yang buruk. Kelebihan branch and search ini, pertama itu terletak pada skalabilitas. Sangat cocok untuk dataset besar karena pengurangan ukuran input yang konsisten yang menjadi kebutuhan utama di era big data. Kemudian yang kedua itu fleksibilitas geometri. Efektif pada masalah berbasis spasial seperti dalam pemodelan 3D atau simulasi fisik yang semakin relevan dengan perkembangan teknologi AR atau VR. Kemudian minimal memori. Karena data dipangkas secara bertahap, kebutuhan memori tetap terkendali serta ideal untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti Internet of Things. Kemudian apa saja tantangannya? Pertama, dia ketergantungan pada pemilihan pivot, yakni efisiensi bergantung pada pemilihan elemen untuk pemangkasan, misalnya median. Jika pemilihan buruk, iterasi bisa melambat. Kemudian kompleksitas implementasi membutuhkan analisis mendalam untuk menentukan pecahan pemangkasan yang optimal, terutama pada masalah non-linear. Kemudian keterbatasan pada data tidak terstruktur, kurang efektif jika data tidak memiliki properti geometri atau hierarki yang jelas seperti dalam dataset teks acak. Baik, selanjutnya untuk contoh soal dari strategi branch search, ini saya mengambil contoh soal sederhana mencari elemen ke kata terkecil. Diberikan himpunan S dengan elemen 7, 3, 9, 1, 5, 8, 2, 6, 4 dengan N sama dengan 9 elemen. Dari elemen keempat terkecil menggunakan pendekatan branch search. Karena elemen di sini ada 9, maka kita bagi dia dalam dua kelompok. Jadi dari 7, 3, 9, 1 sampai 5 kita jadikan kelompok 1, dan 8, 2, 6, 4 kita jadikan kelompok 2.
Kemudian kita urutkan menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Dapatlah nilai mediannya 5. Dan kelompok 2 dapat juga nilai mediannya 5. Karena nilai median dari median itu sama dengan pivot, jadi pivotnya sama dengan 5. Setelah kita dapatkan pivotnya, kita langsung bagi dia berdasarkan pivotnya. Bagi himpunan-himpunan tadi berdasarkan pivotnya. Jadi himpunan pertama itu ada nilainya kurang dari 5, yakni 1, 3, 2, 4, ada 4 elemen. Kemudian himpunan kedua sama dengan 5, nilainya adalah 5, ada 1 elemen. Kemudian himpunan ketiga itu lebih dari 5, nilainya 7, 9, 8, 6, ada 4 elemen. Nah, selanjutnya kita menentukan subset yang tepat. Kita akan mencari elemen keempat, yakni K sama dengan 4. Jadi kita mulai coba dari himpunan ke-1. Karena himpunan ke-1 ini nilainya 1, 3, 2, 4, ada 4 elemen, maka himpunan ke-1 itu sama dengan 4. Dan nilai K juga sama dengan 4. Berarti 4 lebih dari sama dengan 4. 4 lebih dari sama dengan 4. Nah, berarti ketika kita sudah menemukan 4 lebih dari sama dengan 4, kita nggak perlu lanjut lagi ke himpunan lainnya. Kita cuma perlu fokus aja ke himpunan yang pertama. Nah, sudah dapat di himpunan 1, langsung saja kita urutkan. Kita urutkan dari himpunan 1 itu ada 1, 3, 2, 4. Dia minta adalah elemen keempat dari himpunan 1 ini, yakni 1, 2, 3, dan 4. Maka kita akan langsung menemukannya bahwa nilainya adalah 4. Sebenarnya ini ada cara sederhananya. Kita hanya perlu mengurutkan angka ini saja tanpa perlu melakukan pendekatan seperti Bruin search tadi. Tapi karena ini adalah pendekatan Bruin search, kita perlu melakukan teknik seperti yang Bruin search. Jadi kalau misalkan sederhananya kita cuma perlu mengurutkan saja, karena kita perlu mengurutkan dari ini ada nilainya 1, kemudian ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, 7, dan seterusnya. Jadi kita bisa hitung aja nih dari sini elemen keempat yang terkecil 1, 2, 3, 4. Elemen keempat adalah angka 4. Nah, jadi cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.